Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Penyertaan-Mu sampai saat ini telah memberikan kami kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan sebahagian dari firman Tuhan. Secara khusus kami meminta pertolongan-Mu untuk menuntun agar kami dapat memahami firman-Mu dan merasakan kehadiran-Mu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami ini, yang senantiasa kami alaskan di dalam nama Allah Putra, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah pribadi yang berpengaruh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adanya pengaruh eksternal dan keinginan dari dalam diri seseorang sehingga timbul keinginan seseorang itu untuk mengikuti atau meniru orang lain dalam hal gaya, sikap, maupun perilaku orang lain adalah sebuah fenomena psikologis yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Fenomena ini disebut bandwagon effect. Dampak yang ditimbulkan bisa positif maupun negatif pada fisik maupun mental. Ketika seseorang mengikuti atau meniru sesuatu yang tidak membahayakan kesehatan, bahkan mendorong hidup sehat, tidak melanggar norma-norma kehidupan, terlebih lagi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka fenomena ini tidaklah berbahaya. Tetapi kebijakan tetap dibutuhkan, karena biasanya mempengaruhi juga secara ekonomi. Misalnya, dengan kemunculan tren fashion dan make-up ala Korea, membuat setiap orang berupaya merubah penampilannya meniru sosok tertentu, sosok pribadi yang berpengaruh, yang dimanfaatkan pelaku bisnis untuk meningkatkan penjualan ala Koreanya sebagai model. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari fenomena psikologis ini, ada 3 faktor yang menjadi perhatian kita, yaitu adanya suatu pengaruh, orang yang dipengaruhi, dan orang yang mempengaruhi. Sebagai seorang Kristen, kita dituntut pada posisi sebagai orang yang mempengaruhi, yang membawa pengaruh kehidupan Kristiani di tengah-tengah masyarakat, karena kita adalah garam dunia. Sebagai garam dunia, kitalah yang memberi pengaruh agar orang lain bertingkah laku yang benar, menghindari kejahatan, tunduk kepada perintah Tuhan. Sebagai garam dunia, kitalah yang menjaga dunia ini dari kehancuran dengan cara menginjili, memberitakan kabar keselamatan bagi setiap orang, agar mereka mengenal Kristus dan percaya kepada firman-Nya. Sebagai garam dunia, keberadaan kita haruslah memberi rasa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar, yang tidak berguna, sehingga akhirnya diinjak dan dibuang orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun bagaimana mungkin kita bisa menjadi garam dunia bila kehidupan pribadi kita tidak mau dipengaruhi Kristus? Kita sendiri masih menolak untuk hidup meniru atau meneladani hidup Yesus Kristus. Tidak mau sepenuhnya berpedoman kepada firman Tuhan,
padahal di dalamnya kita akan dapat mengenal pribadi Yesus yang disalib itu. Pengaruh apa yang kita bawa sebagai garam dunia? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya bagi kita untuk menyadari, untuk mengetahui lebih dalam pribadi kita masing-masing. Buka hati untuk berkeinginan terlebih dulu dengan sungguh-sungguh mau hidup di bawah pengaruh Kristus, sampai akhirnya kita akan menjadi pribadi yang berpengaruh, yang membawa orang lain mau datang kepada Kristus, mau mengenal Injil, percaya kepada Yesus, sehingga peniruan mereka akan membawa mereka kepada keselamatan kekal. Mari saudara, jadilah pribadi yang berpengaruh itu. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Kami diajarkan untuk dapat menjadi pribadi yang berpengaruh. Kami diingatkan agar kami mampu menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kami, menjadi garam dunia. Maka kami perlu bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan untuk lebih mengenal-Mu. Biarkan kami berada di bawah pengaruh-Mu, sehingga kami tidak akan pernah menjadi garam yang tawar, yang hidupnya tidak berguna. Biarlah keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat dapat mendorong mereka untuk mau mengenal akan diri Yesus Kristus yang disalib, yang membawa keselamatan. Sebentar lagi, kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Sertailah kami dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua, sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.